Padahal Sini ini kan hostnya Pak Lazari. Nah, sudah bisa, Pak. Padahal kan sudah ada pilihan sudah multiple partisipan. Oh iya sudah. diizinin Bisa, sama sudah, Pak. co-host. Ini Ya, sudah terekam. diizinin. Iya, sudah. Didengar admin kelihatannya. Pak, saya tadi mengizinin Pak. Oh, Ya, Pak. Ben. Mantap Pak Leo. Ya. Sudah terlihat? Sudah. Belum. Nah, sudah. Bu Ria, di mana tempat itu untuk share sounds-nya? Iya, bisa Share sound tutup dulu, ya? tutup dulu share screen-nya. Tutup dulu share screen, terus buka lagi, buka, coba. Dibuka share screen. Sudah. Oh iya, ada. Nah, ada paling Iya. bawah tuh. Sudah dapat Bu Ria. Makasih. Belajar nggak lewat WA dengan temannya tadi. Ini terekam Bu Juni. Biar nanti diedit, Bu. Ya. Sudah terlihat lah Bapak Ibu? Sudah. Ya, baik, saya mulai. Saya mulai aja ya. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik, Baik ya. Nah, tidak lupa juga Ibu mengingatkan di masa pandemi seperti ini kita harus selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan yaitu 5M. Ada yang tahu apa itu 5M? Pakai masker. Iya. Mencuci tangan. Satunya lagi apa? Jaga Menjaga jarak ya yang terakhir. Nah, itu harus kita lakukan supaya kita dapat terhindar dari segala penyakit. Nah, Ibu absen dulu ya. Hari ini siapa kira-kira yang tidak hadir atau sudah hadir semua? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya. Ya. Kalau sudah hadir semua, baik kita mulai aja pembelajaran hari ini. Sebentar. Nah, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang menulis teks prosedur. Nah, ada yang tahu pembelajaran minggu lalu tentang apa? Ada yang tahu? Struktur. Lupa. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Kita masih teks prosedur ya. Minggu lalu itu masih tentang teks prosedur, tapi tentang apa? Struktur. Struktur. Kemudian Bahasaan, Bu. iya, struktur, menyimpulkan teks, kemudian mengidentifikasi teks prosedur. Nah, untuk mengawali pembelajaran supaya kita lebih semangat lagi, kita dengarkan lagu ini ya, supaya tidak mengantuk, tidak bosan. Kita dengarkan lagu ini.
Nah, untuk pembelajaran hari ini, KD-nya yaitu 4.6 dan indikatornya 4.6.1. Ibu minta dari anak-anak untuk membacakan, satu orang membacakan KD 4.6, kemudian satunya lagi untuk membacakan indikator 4.6.1. Siapa yang bersedia? Ayo. Yang membacakan KD dulu, siapa yang mau? Coba Saya, Leo. Bu. Oh, atau iya, Ria, coba baca 4.6. Oke. KD 4.6 menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur atau tentang memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat cindera mata, dan lain-lain. Dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasan, dan isi secara lisan dan tulis. Iya, terima kasih Ria. Sama-sama, Bu. Nah, selanjutnya siapa lagi ini yang membacakan indikator 4.6.1? Siapa yang mau? Saya Boleh, Bu. Ya, silahkan Bu Anim. 4.6.1 merencanakan penulisan teks prosedur. 4.6.2 menulis teks prosedur dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan teks prosedur. Iya, terima kasih Anim. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran hari ini itu ada dua. Yang pertama itu melalui kegiatan mengamati Salindia dan menonton video, peserta didik mampu merencanakan penulisan teks prosedur dengan benar. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita hanya melakukan di tujuan pembelajaran yang pertama saja. Di tujuan pembelajaran yang keduanya ini nanti untuk pertemuan selanjutnya ya. Nah, Ibu minta kalian mengamati sebuah video dulu. Diamati, disimak, diperhatikan baik-baik ya. Jangan menyimak, bahasa Dayak itu lain artinya kalau menyimak ya, kalau simak itu lain artinya. Kalau bahasa Indonesia lain lagi. Dipahami maksud dari video ini ya. Contoh teks prosedur disusun oleh Siti Nurani Fatima. Simak dengan baik ya. Judul: Cara membuat es coklatos matcha. Tujuan atau pernyataan umum. Es coklatos matcha adalah minuman yang sedang viral di masa sekarang. Banyak yang menyukai es coklatos matcha karena rasa matcha latte-nya yang sangat creamy dan asli berasal dari Italia. Selain itu, es coklatos matcha juga sangat mudah untuk dibuat. Alat dan bahan yang harus disiapkan. Alat: mangkuk, sendok, panci rebus air, dan gelas. Bahan: 2 saset coklatos matcha latte, 2 coklatos wafer roll, susu ultramilk 250 ml, 1 gelas air, dan es batu. Langkah-langkah: tuangkan 2 saset coklatos matcha latte ke dalam mangkuk yang telah disediakan. Rebus 1 gelas air dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Tunggu hingga mendidih. Tuangkan 10 sendok makan air yang sudah mendidih tadi ke dalam matcha bubuknya. Lalu aduk hingga merata.
Siapkan gelas, lalu tambahkan es batu secukupnya. Tuangkan susu ultramilk ke dalam gelas, lalu tuangkan coklatos matcha latte yang sudah diaduk tadi. Untuk toppingnya, remukan 2 coklatos wafer roll. Lalu taburkan di atasnya. Nah, sudah jadi. Minuman es coklatos matcha ini rasanya sangat enak dan segar. Sangat cocok diminum pada saat udara sedang panas. Terima kasih. Nah, itu tadi videonya. Sebelum kita membahas tentang video ini, Ibu ingin membagi kelompok dulu ya. Jadi kalian Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Nah, untuk kelompok pertama, ketuanya langsung Ibu tunjuk aja ini ya. Untuk kelompok pertama, Ketua Retno, anggotanya Sri Herni, Ria, kemudian Desni. Untuk kelompok kedua, ketuanya Yosep, anggotanya Leo, Neneng, Jenta. Nah, untuk kelompok ketiga, ketuanya Anin, anggotanya Susiani, Epa. Nah, itu kelompok-kelompoknya diingat ya, siapa-siapa anggota kelompoknya. Nah, kalau sudah, tadi kan sudah Ibu putar. Itu videonya. Nah, Ibu ingin tanya dulu, tadi video tentang apa? Apa yang kalian lihat dari video tadi? Tentang pembuatan coklatos matcha, Bu. Pembuatan coklatos matcha. Pernah makan coklatos matcha? Pernah, Bu. Nah, Bu. Pernah. Kalau Ibu belum pernah ya makan coklatos matcha. Nah, Sama, Bu. itu di dalam video tadi apa-apa aja yang kalian lihat? Cara Membuatnya, Bu. Bahan-bahannya. Selain itu apa lagi? Bahan dan alat. Bahan dan alat. Terus Langkah-langkah. langkah-langkah. Iya. Terus apa lagi? Cara pembuatannya, Bu. Iya, cara pembuatan sudah tadi. Tadi cara pembuatan, langkah, bahan, alat. Masih ada lagi apa? Hasilnya, Bu. Hasilnya. Apa tadi hasilnya, Ipa? Es. Es, coklat enak sama ya, teh, enak ya. dan segar. Iya, Apa enak dan namanya, Bu? segar. Jadi haus, Bu. Jadi Iya, haus, jadi Kak? haus. Iya, nanti setelah ini kalian beli es ya, nanti Ibu yang traktir. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Nah, tadi dari video yang sudah kalian tonton tadi, ada yang tahu ini tentang video apa namanya? Melakukan sesuatu, Bu. Melakukan sesuatu. Biasanya kalau melakukan sesuatu itu apakah memerlukan langkah-langkah atau tidak? Memerlukan. Benar. Iya, benar sekali. Kalau kita melakukan sesuatu, itu biasanya kita melakukan adanya tahapan-tahapan, langkah-langkah yang harus kita lalui. Nah, ada yang tahu kalau kita melakukan sesuatu, tahapan-tahapan atau langkah-langkah itu biasanya disebut dengan apa? Prosedur. Iya, prosedur. Benar sekali, Anin. Itu disebut dengan prosedur. Prosedur itu, jadi apa prosedur? Tahapan, langkah-langkah. Iya, langkah-langkah atau tahapan. Jadi, tadi kan kita di materi tadi kita membahas tentang teks prosedur, menulis teks prosedur. Nah, sekarang berdasarkan video tadi, kalian sudah tahu bahwa video ini adalah video teks
prosedur, yaitu tentang langkah-langkah atau cara dalam pembuatan es apa? Iya, es coklatos matcha. Nah, tadi juga sudah kalian simpulkan apa-apa aja tadi unsurnya atau strukturnya sudah disebutkan tadi. Nah, sekarang Ibu minta kalian ulangi lagi. Apa-apa aja tadi? Alat dan bahan. Iya, alat dan bahan. Kemudian, Cara pembuatan. iya, cara pembuatan, terus langkah, terus Hasilnya. hasil. Iya. Nah, Ibu mau tanya lagi, di dalam kehidupan sehari-hari kalian, apakah pernah menemukan teks prosedur? Cara melakukan sesuatu? Tiap hari, Sering. Apa itu? Masak mie, buat mie, Buat Bu. mie. Iya, masak mie. menghidupkan Kalau kompor, Bu. iya, masak mie ya. Kalau kita beli mie itu sudah ada di dalam bungkusnya itu cara-cara kalau kita mau memasak mie ya. Itu sudah ditulis langkah-langkahnya. Selain memasak mie, selain melakukan misalnya membuat sesuatu makanan, biasanya teks prosedur juga terdapat pada apa? Selain mengolah makanan nih ya, biasanya terdapat pada apa? Menggunakan alat. Iya, benar sekali menggunakan alat. Terus Mesin apa lagi? Kotak obat. Iya. Cara meminum obat ya. Terus apa lagi? Melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu seperti apa? Seperti Menari, Bu. Iya, itu cara melakukan tarian misalnya. langkah-langkahnya. Iya, langkah-langkah kita melakukan tarian itu seperti apa dari awal sampai akhir. Nah, di dalam langkah-langkahnya itu pun urutannya harus urut, jangan lompat ke sana kemari. Kalau lompat ke sana kemari, nanti orang lain yang akan mengikuti teks prosedur yang akan kita buat, mereka juga akan melakukan kesalahan nanti. Jadi urutannya harus tepat. Nah, ini tadi yang baru kita bahas ya. Ada struktur teks prosedur. Di sini ada judul, tujuan, bahan atau alat, kemudian langkah, dan penutup. Tadi judulnya apa di video tadi? Membuat es. Coklatos. Iya. Oh, cara membuat es coklatos matcha. Kemudian tujuan. Tujuannya tadi apa? Membuat es. Iya, tujuannya yaitu Tujuannya membuat es. oh, untuk membuat es. Iya, tujuannya apa? Yang lain ada yang tahu? Tujuan itu? Tujuan dari video tadi untuk apa? Biar orang lain menyampaikan langkah-langkah cara membuat es. Iya. Kemudian bahan dan alat. Tadi juga sudah disebutkan bahan dan alat. Apa-apa aja tadi? Ayo, masih ingat nggak? Bahannya dan alatnya apa? Panci tadi. Coklatos. Alat panas, Bu. Wafer. Air. Alat aja dulu, alat dulu. Apa tadi alatnya? Mangkok, terus Panci. ya, terus Mangkok. Sendok. Gelas. berarti Ada anak-anak piring. ibu ini sudah menyimak semua dari tadi ya, memperhatikan semua karena haus jadi ditonton, Iya. diperhatikan semua tadi videonya ya. Apalagi Yosep, Bu, dia fokus sekali, Bu. Senang Bu kalau ditraktir Ibu kalau ada siswa yang fokus Penasaran dengan esnya. dengan pembelajaran Ibu. Iya, nanti Ibu kasih ya satu orang satu coklat ya. Iya, tenang aja. Nanti Ibu kirim ya ke rumahnya masing-masing. Titip ya. Selanjutnya untuk bahan, masih ingat nggak bahannya apa? Susu. Susu tadi, Bu. Coklatos. Ada berapa tadi? Coklat. Coklatos ada berapa? 100 ml. Coklatosnya tadi ada berapa saset? Dua. Terus ada dua. Terus
Iya, coklatos tadi ada 2 saset ya, coklatos matcha. Kemudian coklatos wafer roll ada 2 juga. Kemudian menggunakan susu, kemudian air sebanyak 1 gelas. Es batu. Iya, ada es batu juga tadi. Nah, langkah-langkahnya masih ingat? Merebus air. Enggak direbus tadi airnya. Menuangkan. Yang pertama tuangkan saset itu. Saset Apa namanya itu ya? Ke dalam mangkok. Iya. Dibuka dulu coklatos macamnya ya. Susah namanya, Bu. Jadi coklatosnya itu dimasukkan ke gelas, kemudian dikasih air ya. Ngiler sekarang, Bu. Hah? Ngiler. Aduh, sabar dulu ya. Sebentar lagi ini kita akan pulang. Jadi ditahan dulu ya. Ya, Bu. Pengen Tadi cepat-cepat langkah-langkahnya apa tadi? Yang pertama, masukkan coklatosnya ke dalam gelas, kemudian dikasih air, kemudian diaduk, terus Kemudian dikasih es batu. es batunya dimasukkan ke gelas yang lain tadi. Ya. Ya. Di dalam gelas itu dimasukkan es batu, kemudian ditambah dengan apa? Susu. Iya, benar sekali susu. Nah, setelah itu coklatos matcha yang sudah diaduk tadi dimasukkan lagi ke dalam gelas yang sudah ada es batu dan susu tadi ya. Nah, untuk toppingnya tadi dikasih apa toppingnya? Coklatos. Iya. Diremuk-remukkan. Coklatos wafer roll. Diremuk-remuk dulu. Iya. Baru ditaburi di atasnya. Nah, Iya, itu untuk langkah-langkah. Terus penutupnya apa penutupnya? Silahkan menikmati. Iya. Dan enak hasilnya. Iya. Ada yang lain apa lagi? Siap diminum, Bu. Siap dinikmati. Iya, semuanya itu memang sudah tepat. Cuman masih ada agak kurang sedikit kalimatnya. Ada yang tahu menambahkan? Sampahnya mungkin, Bu. Selamat menikmati. Iya, jadi penutupnya itu adalah minuman ini sangat enak dan segar, cocok diminum saat cuaca panas. Selamat menikmati. Nah, itu penutupnya yang lengkap ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya. Nah, ini tentang pengertian ataupun apa saja yang terdapat di dalam judul tadi. Itu bisa berupa nama benda, bisa juga sesuatu yang hendak dibuat, atau juga bisa berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Nah, kalau yang tadi kan judulnya yaitu berupa cara melakukan sesuatu ya. Nah, terus tujuan penulisan coba dibaca, Eva. Bu, judul tujuan penulisan berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan. Iya, tujuan penulisan itu berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan. Biasanya itu berada di paragraf kedua ya. Nah, selanjutnya bahan atau alat. Coba dibaca, Susiani. Bahan atau alat berupa daftar rincian, kemudian berupa paragraf. Pada teks prosedur tertentu, misalnya prosedur melakukan sesuatu tidak diperlukan alat atau bahan. Ya, itu sudah, Bu. Iya. Di dalam bahan atau alat ini bisa berupa daftar rincian. Rincian apa saja yang diperlukan. Kemudian berupa paragraf dan juga teks prosedur tertentu, misalnya prosedur melakukan sesuatu tidak diperlukan alat atau bahan. Nah, tadi sudah disebutkan. Prosedur apa yang tidak memerlukan bahan atau alat? Prosedur apa? Ayo, ada yang tahu? Prosedur menghidupkan laptop atau menghidupkan alat. Iya, benar sekali, Leo. Jadi,
prosedur yang tidak menggunakan bahan atau alat itu adalah prosedur yang melakukan sesuatu seperti menghidup atau mematikan laptop ya. Selanjutnya langkah dan tahapan. Coba dibaca Neneng. Neneng, mana Neneng? Oh iya Bu. Iya, coba dibaca langkah tahapan. Tahapan berupa urutan langkah, garis miring tahapan secara rinci dan berurutan. Iya, nah seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi ya, di dalam langkah tahapan itu juga harus berurutan. Kalau nanti salah urutannya, orang lain yang ikut melakukan cara prosedur yang sudah kita buat itu juga akan keliru nanti. Jadi urutannya harus urut, harus lengkap, jangan terbolak-balik. Nah, ini yang terakhir, struktur yang terakhir, penutup. Coba dibaca Desni. Iya, Bu. Bagian penutupnya. Bagian penutup itu berisi kalimat motivasi dan ucapan selamat. Dan hal ini tidak wajib. Iya, terima kasih Desni. Nah, di bagian penutup ini biasanya berisi tentang kalimat motivasi ataupun kelebihan dari apa yang sudah kita buat. Seperti tadi Ibu kan sudah beri contoh video tentang cara membuat coklat tos matcha. Nah, itu tadi kan di bagian penutupnya berisi tentang kelebihannya. Apa kelebihannya? Enak diminum saat cuaca panas. Kemudian ada ucapan selamat menikmati. Bisa juga ucapan selamatnya seperti ini, selamat mencoba juga boleh. Nah, di bagian penutup ini tidak wajib ya, bisa ada, bisa juga tidak ada. Biasanya teks prosedur yang tidak lengkap itu tidak berisi penutup dan juga tidak berisi tujuan atau pernyataan umum, langsung ke bahan alat dan langkah-langkah aja biasanya untuk jenis teks prosedur yang sederhana. Sejauh ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan. Karena setelah ini nanti, Ibu akan suruh kalian untuk mencari struktur teks prosedur, memerinci struktur teks prosedur. Silahkan kalau ada yang bertanya. Nggak ada, Bu. Sudah paham semua ya? Nah, sekarang Ibu lanjutkan. Nah, ini untuk salah satu contoh juga cara membuat bubur Manado. Nah, tujuannya, coba dibaca Neneng, tujuannya apa? Di mana, Bu? Itu tujuannya, coba dibaca. Nggak kelihatan, Bu, tujuannya. Nggak kelihatan kah? Cuma tujuan gitu kosong, Bu. Loh. Menu sarapan super sehat. Dibaca, coba dibaca Jenta. Ya, Kelihatan? cara membuat bubur Manado. Menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu selain untuk memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah itu lebih pulen. Iya, ini adalah tujuannya. Tujuan ini berisi pernyataan tadi ya, pernyataan umum. Nah, kemudian coba dibaca Yosep. Ayo Yosep, coba dibaca untuk bahan dan alat. Mana Yosep? Yosep nggak ada kah? Ya, Bu. Oh ya, Ya, Bu. ada. Ayo Ada, coba Bu. dibaca. Ya, alat dan bahan 400 gram nasi merah, 200 gram singkong, cuci, potong dalam bentuk dadu, 200 gram ubi ungu, cuci, pas, lalu potong di dalam bentuk dadu, 2 batang serai digeprek, 1 ikat kangkung, cuci,
dipetik daunnya, rajang kasar, 1 ikat bayam dicuci, dan dipetik daunnya, 1 buah jagung manis, lalu dipipil 1.500 ml air. Iya, dalam bahan dan alat ini berisi tentang memerinci bahan dan alat dengan ukuran yang akurat. Tahu apa itu akurat? Nyata. Iya, nyata. Nah, sekarang untuk langkah Ibu minta yang membacakannya Anin. Ayo Anin, ada Anin? Hah? Untuk membaca langkah. Oh iya, yang pertama didikan air. Masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil, dan serai. Aduk sampai bubur mengental. Yang kedua, tambahkan kangkung dan bayam. Aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu. Yang ketiga, angkat dan hidangkan panas. Bisa ditemani ikan asin dan kerupuk. Ya, terima kasih. Nah, di dalam langkah ini berisi urutan-urutan langkah secara rinci per tahap. Selanjutnya untuk penutup. Ayo, siapa yang mau bersedia membacakan penutup ini? Saya, Bu. Ya, Tadi silakan. ngasih Bu. Ya. Penutup, mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang telah dikreasikan. Selamat mencoba. Ya, terima kasih Neneng. Di bagian penutup ini berisi bagian lain penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat. Nah, di sini ada sebuah teks prosedur yaitu cara melakukan gerakan tari tortor. Nah, ini kelanjutannya. Nah, Ibu minta kalian kerjakan tugas ya, memerinci ini, memerinci strukturnya. Apa-apa aja struktur yang ada pada cara melakukan gerakan tari tortor. Silakan, masing-masing kelompok tadi ya. Di dalam kelompok tadi, kalian mencari struktur cara melakukan gerakan tari tortor. Tadi ada berapa strukturnya? Ada 5 tadi ya. Nah, Ibu minta kalian mencari strukturnya apa-apa aja. Ibu beri waktu kalian mengerjakannya selama 5 menit. Silahkan dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Ini kelanjutan dari teks prosedurnya ya. Ada yang sudah selesai belum? Tadi kelompok 1 siapa tadi orangnya? Retno tadi. Anggotanya Sri Herni, Ria, dan Desmi. Ibu ingatkan lagi ya siapa-siapa anggotanya. Kemudian kelompok kedua tadi ketuanya Yosep. Anggotanya Leo, Neneng, dan Jenta. Kemudian untuk kelompok ketiga ketuanya Anin, anggotanya Susiani, dan Epa. Saya coba jawab ya, Ya, Bu. silakan kelompok 1. Dimulai dari langkah-langkah. Ya, silakan. Yang pertama, putar lagu dari daerah Sumatera Utara yang sesuai.
Kemudian ambil posisi kedua kaki rapat, kaki kanan agak maju sedikit. Kemudian tangkupkan kedua telapak tangan di depan pinggang kanan. Ujung ibu jari saling menyentuh. Gerakan keempat, kedua telapak tangan perlahan ke arah kiri. Ujung-ujung jari juga ikut digerakkan perlahan. Langkah kelima, ganti gerakan kedua telapak tangan perlahan ke arah kanan. Kemudian gerakan nomor 6, gerakan telapak kaki ke atas bawah dengan gerakan jinjit selama tangan bergerak ke kiri dan ke kanan. Gerakan terakhir, ulangi gerakan tangan dan kaki. Begitu seterusnya sampai lagu habis mengikuti irama gondang. Kemudian untuk penutupnya, Bu, dengan belajar tarian ini kita bisa belajar mewarisi budaya luhur bangsa kita. Selamat berlatih. Iya, Terima kasih, Bu. Iya, terima kasih. Nah, tadi yang sudah disebutkan itu masih belum lengkap. Ada yang kurang. Apa yang kurang? Ada yang tahu teman-teman yang lain? Ada yang Tujuan, tahu? Bu. Iya, tujuannya belum. Dengan apa lagi? Satu. Alat dan bahan. Sudah tadi alat dan bahan. Satu belum paling atas. Apa paling atas yang berwarna hitam cetak tebal itu? Judulnya, Bu, judul. Iya, judulnya kelupaan tadi, Retno. Iya, Bu. Maaf, Bu. Iya, nggak apa-apa. Namanya juga kita sama-sama belajar. Nah, terus kelompok yang lain sudah belum? Kelompok Anim sudah? Sama, judulnya cara melakukan gerakan tari tortor. Iya, Tujuannya berarti cara menarikan tari tortor. Iya, Tujuannya tari tortor. Iya, terus langkah-langkahnya itu mulai dari nomor 1 sampai nomor berapa itu? Sampai nomor 7. 7. Iya. 7. Nah, untuk penutupnya ada di paragraf terakhir. Iya. Untuk alat dan bahan mungkin salah satunya kostum. Nggak ada di sini alat dan bahan. Oh, nggak ada. Nggak ada, karena ini cara melakukan Sesuatu. Iya, sesuatu, bukan cara membuat. Kalau cara membuat, baru ada alat dan bahan. Iya. Kelompok berapa tadi yang belum? Kelompok 2. Sudah? Kelompok 2 ini kelompok Yosep. Coba bacakan hasil pekerjaannya. Ya, Bu, ini untuk yang dideskripsikan masih yang sama, Bu, ya. Iya, masih yang sama. Ya, jadi saya pikir jawabannya itu sama dengan kelompok sebelumnya. Oh iya. Ya. Iya, terima kasih. Tujuannya juga, ya. Nah, itu tadi ya struktur teks prosedur. Nah, selanjutnya berdasarkan kelompok yang tadi, Ibu minta kalian membuat atau menulis teks prosedur ya, tapi itu tugasnya untuk minggu depan. Nah, untuk hari ini kalian itu Ibu suruh, tadi kan sudah dibagi 3 kelompok. Nah, masing-masing nanti 3 kelompok ini akan memilih tema apa yang akan kalian tulis nanti tentang teks prosedur. Nah, ini Ibu sudah sediakan ada 3, langsung Ibu tunjuk aja ya. Untuk kelompok 1 itu nanti temanya yang akan kalian buat yaitu telawang, cara membuat telawang. Kemudian untuk kelompok 2 itu cara membuat wadi ikan. Kemudian kelompok yang ketiga itu cara membuat tempoyak ya. Nah, ini untuk menulis teks prosedur ini Ibu minta
kalian mengamati atau mewawancara siapa-siapa aja di sekitar kalian. Misalnya ya, kalian mengamati orang tua kalian membuat tempoyak atau membuat ikan wadi, ataupun kalian melakukan wawancara dengan siapapun, misalnya dengan teman, ayah, ibu, paman kalian. Kemudian setelah kalian melakukan wawancara, nanti ibu suruh kalian mengisi format pengamatan ya. Nanti itu diisi format pengamatan. Nah, tugas ini kalian lakukan di luar sekolah ya, di rumah kalian lakukan. Nah, kita menyepakati dulu ya, waktu penyelesaian pengamatan ini kapan kira-kira? Minggu depan. Minggu depan, berarti selama seminggu ya? Ya, Bu. Kira-kira selama seminggu itu selesai tidak? Bisa selesai. Bisa Selesai, selesai Bu. ya. Ya, nanti format pengamatannya Ibu kirim ke kalian, formatnya seperti ini nanti. Nah, formatnya nanti seperti ini. Masing-masing kelompok nanti mengisi sesuai dengan temanya ya. Kalau kelompok 1 tadi temanya tentang telawang, kelompok 2 tadi temanya tentang cara membuat wadi ikan ya. Kemudian kelompok 3 tadi tentang tempoyak. Nah, kalian mengisi ini ya. Ini formatnya diisi, ada nama kelompok. Kemudian, kalau nama kelompok ini nama kelompok sesuai dengan judul ya. Sesuai dengan judulnya, misalnya kalau kalian menulis tentang cara membuat telawang, berarti nama kelompoknya di sini kelompok telawang ya. Begitu juga seterusnya. Nah, kemudian ada kelas, ada ketua dan anggota, ini nama kalian. Terus ada judul, topik atau proyek, kemudian jenis tugasnya apa nanti, kemudian sumber bahannya dari mana kalian dapat, kemudian cara pengumpulan bahannya itu seperti apa, apakah dengan cara bertanya, ataupun melakukan wawancara, ataupun mencari referensi lain, seperti kalian menonton di YouTube misalnya, ataupun menonton di media lain ya. Kemudian wujud hasil analisisnya kalian isi juga setelah kalian menonton itu. Hasilnya apa? Prosesnya bagaimana? Nah, itu kalian tulis. Kemudian nanti itu dilaporkan ya. Perkembangan pekerjaan kalian itu nanti dilaporkan kepada ibu. Sampai sejauh mana pekerjaan kalian. Nah, jadwal pelaksanaannya di sini tadi sudah kita sepakati ya. Selama 1 minggu tadi ya. Jadi selama 1 minggu itu harus selesai ya. Dan minggu depan itu kita akan menulis teks prosedur berdasarkan hasil pengamatan ini, hasil pengamatan yang sudah kalian lakukan ini. Kira-kira paham tidak untuk tugas proyeknya ini? Ada pertanyaan? Paham, Bu. Oh ya, sudah paham semua ya. Nah, selanjutnya pembelajaran kita sudah mau berakhir. Nah, Ibu minta siapa yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Siapa? Leo, mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Iya, Bu. Pembelajaran hari ini mengenai teks prosedur ya, Bu. Iya. Ya, teks prosedur adalah sebuah teks yang berisi langkah atau tahapan untuk melakukan sesuatu hal. Teks prosedur menjelaskan cara membuat atau mengerjakan sesuatu dengan langkah terstruktur. Iya, terima Itu aja, Bu. kasih. Iya, jadi itu ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini, dan Ibu tambahkan juga bahwa struktur dari teks prosedur tadi ada 5, yaitu judul, tujuan, bahan dan alat, langkah, kemudian penutup. Nah, jangan lupa ya, untuk minggu depan pekerjaannya, hasil pengamatannya harus sudah selesai ya. Harus saling kerjasama. Jangan satu orang saja yang bekerja yang menanyakan,
orang tuanya, temannya, semuanya juga harus ikut mengerjakan ya. Minggu depan itu di bawah pekerjaannya, karena minggu depan itu kita akan pelajarannya yaitu menulis teks prosedur berdasarkan hasil wawancara yang sudah kalian buat tadi. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu minta siapa yang mau bersedia untuk berdoa menutup pembelajaran kita hari ini? Ayo, siapa yang mau? Ya, Bu. Iya, silakan. Marilah teman-teman kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa mulai. Selesai. Iya, terima kasih Jenta. Nah, sekarang pembelajaran sudah berakhir. Terima kasih, selamat siang. Siang, Bu. Terima kasih. Iya. Kasih, Bu. Terima kasih, Bu.